Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Andrini dengan NIM A1A1240086. Di sini saya akan memaparkan makalah review jurnal internasional yang berjudul Minimum Wage Policy and Employment Effect in Factor Markets, a Meta-Analysis Review. Kebijakan upaya minimum dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di pasar faktor produksi. Baik, adapun latar belakangnya yaitu yang pertama, instrumen kebijakan universal. Hampir semua negara menetapkan batas bahwa upah untuk melindungi pekerja berpenghasilan rendah. Kedua, metode kian kredibel, yaitu difference in difference bunching estimator, memperkuat identifikasi dampak kausial. Ketiga, teori versus bukti empiris. Model neoklasik memprediksi pengangguran, namun studi Carr dan Krieger 1994 menemukan hal sebaiknya di New Jersey. Keempat, konteks Indonesia relevan. Struktur pasar kerja, dualistik, formal-informal, membuat perbandingan dengan Vietnam, India, dan Tiongkok penting. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama, bagaimana pengaruh kebijakan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2015 sampai 2025. Kedua, apa faktor penyebab hasil penelitian berbeda antar studi, antar negara, dan antar metode. Ketiga, apa kesimpulan umum dan implikasi kebijakan dari Sistasis 15 jurnal internasional. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan perkembangan riset upah minimum 1 dekade terakhir. Kedua, membandingkan temuan negara maju versus perkembangan. Ketiga, merumuskan sintesis dan implikasi kebijakan serta agenda riset lanjutnya. Selanjutnya, dua wajah pasar tenaga kerja. Model kompetitif neoklasik. Yang pertama, upah minimum di equilibrium pasar, kelebihan penawaran tenaga kerja, excess supply. Kedua, menimbulkan pengangguran, terutama pekerja berketerampilan rendah. Ketiga, prediksi klasik sebelum era studi, kuasai eksperimental, generasi pertama pra 1990-an. Lalu, model monopsoni yang pertama, memberi kerja punya kekuatan pasar untuk menekan upah di bawah produktivitas marginal. Kedua, upah minimum yang tepat justru mengoreksi distori tanpa mengurangi kesempatan kerja. Ketiga, didukung bukti elastisitas penawaran tenaga kerja yang terbatas by Chernow dan Naidu 2022. Selanjutnya, metodologi review. 15 jurnal internasional terindeks Scopus, terbit 2015 dan 2025. Jurnal internasional 15, tahun cakupan 2015 sampai 2025 10, negara atau cakupan studi 8, generasi metode riset 3, revolusi generasi metode, generasi 1 pra 1990-an, That Time Series Aggregate menyimpulkan dampak negatif signifikan sesuai model kompetitif. Lalu generasi 2 1990-an sampai tahun 2000-an, kuasi eksperimental berbasis variasi geografis, Carr dan Krieger, dampak jauh lebih kecil. Generasi 3 2010 sampai 2020-an, data administratif besar, bunching estimator, machine learning, border discontinuity. Selanjutnya yaitu temuan netral hingga positif. 47% dari 15 studi melaporkan kesempatan kerja tidak menurun signifikan. Yang pertama, Cengiz DKK 2019-2025 Amerika Serikat. Jumlah pekerja berupa rendah tidak menurun signifikan sehingga 5 tahun pasca penaikan upah minimum. Kedua, Dustman DKK 2022 Jerman, upah minimum nasional mendorong realokasi
pekerja ke perusahaan yang lebih produktif. Ketiga, Dub, Lester, dan Rice 2016 Amerika Serikat menurunkan turnover kerja namun tidak menurunkan net employment secara signifikan. Keempat, Soundararajan 2019 India pada rezim penegakan hukum kuat, upah meningkat tanpa kehilangan kesempatan kerja. Lalu, temuan dampak negatif 20% studi melaporkan disemployment yang jelas terkonsentrasi pada segmen tertentu. Yang pertama, Wang 2015 Tiongkok, dampak negatif signifikan di wilayah timur dan tengah, terutama bagi perempuan, pekerja muda, dan berketerampilan rendah. Kedua, Meineris, Poncet, dan Zhang 2018 Tiongkok, perusahaan manufaktur berproduktivitas rendah cenderung mengurangi tenaga kerja atau keluar pasar. Ketiga, Peck dan von Vintel 2020 Afrika Selatan, deployment terkonsentrasi pada perusahaan kecil di sektor tradable, pertanian, bukan retail. Lalu, negara maju dan negara berkembang. Konteks kelembagaan menentukan arah dampak upah minimum. Yang pertama, negara maju yaitu Amerika Serikat dan Jerman. Yang pertama, data administratif berskala besar dan desain kuasi eksperimental kredibel. Kedua, dampak deployment kecil atau tidak signifikan. Ketiga, kerangka monopsoni makin diterima sebagai penjelasan teoritis. Lalu negara berkembang yaitu Tiongkok, Indonesia, Vietnam, India, dan Afrika Selatan. Yang pertama, hasil jauh lebih beragam, bergantung konteks lokal. Lalu kedua, bergantung tingkat informalitas, kepatuhan, dan penegakan hukum. Ketiga, fenomena khas, pergeseran pekerja formal, informal, Miss Hoiberg dan Lei 2015 Indonesia. Selanjutnya, klasifikasi arah dampak 15 studi, distribusi arah dampak dominan yang dilaporkan terhadap kesempatan kerja. Yang pertama yaitu netral atau positif 7 studi. Lalu campuran atau heterogen yaitu 5 studi. Dan yang terakhir negatif yaitu 3 studi. Selanjutnya riset grab, 4 celah penelitian untuk agenda riset selanjutnya. Yang pertama, data administratif negara berkembang. Masih terbatas data linked, employer, berkualitas tinggi, data AS atau Jerman. Kedua, integrasi informalitas dan monopsoni. Interaksi informalitas, ekonomi dan kekuatan monopsoni belum banyak dieksploitasi dalam satu kerangka empiris. Ketiga, dampak jangka panjang, investasi, adopsi teknologi, dan transformasi struktur perusahaan di negara berkembang non-Tiongkok masih jarang diteliti. Keempat, konteks Indonesia pasca reformasi, efektivitas formula UMP atau UMK berbasis pertumbuhan ekonomi dan inflasi masih terbatas literaturnya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan implikasi kebijakan. Dampak upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat kontekstual, bergantung pada struktur pasar, besaran kenaikan atau BEAT, penegakan hukum, dan tingkat informalitas ekonomi. Yang pertama, pertimbangkan struktur pasar lokal, tingkat konsentrasi pemberi kerja, informalitas, dan kapasitas penegakan hukum. Kedua, perkuat pengawasan insentif formalitas agar kenaikan upah tidak sekedar mendorong perpindahan ke sektor informal. Lalu ketiga, kenaikan terhadap dan berbasis formula, mempertimbangkan produktivitas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, hindari kenaikan drastis. Dan terakhir, perkuat basis data ketenagakerjaan, data administratif, linked, employer, untuk evaluasi kebijakan berbasis bukti. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.